Harus di ini ya, harus dikuatin ya Mananda ya. Memahami anak sambu kan gak gampang. Iya, kalau aku ngomong Irma, dia nanya, "Po gimana jadi lu sama Aher?" Aku nunggu keputusan Aher ya. Gimana ya? Kemarin ngomong lu bilang Iya, kan dia kan jadi banyak ditentang juga sama teman-temannya Aher karena kan ya mungkin kan namanya teman-temannya Aher sama aja kayak aku nih. Aku misalkan kan dikata-katain orang. Nambah Nanda, Po Eli, Irfan yang sebagai orang dekat aku kan pasti kesel kan. sebagai orang tua dan sebagai orang tua dari Ulfi, sebagai juga saya pasangan Aher ya, tidak bisa membenarkan maksudnya membela dua-duanya atau menyalahkan dua-duanya. Mungkin di sisi lain Aher punya tersinggung dengan sikap Ulfi yang membawa keluarga, dan Ulfi hanya cemburu sosial untuk, maksudnya dia minta uang Aher 10 juta itu biar mamanya nggak jadi lebaran ke Subang. Ya, jadi dia akan bikin malu, udah janji sama saya kalau nggak ngasih uang 10 juta akan bikin malu di sosial media. Ternyata ancaman Ulfi itu serius, karena Ulfi udah ngancam aku duluan. Dan ini aku benarkan bahwa Aher tidak punya utang sama Ulfi. Ulfi hanya untuk menggertak Aher, padahal malam itu Aher ngasih uang dia teh Aher ya malam itu. Tapi paginya kok dibalas Ulfi seperti itu. Saya tidak menyalahkan Aher juga, karena Aher itu kalau udah bawa keluarga dia paling nggak bisa, karena dia setiap ada masalah nggak pernah bawa keluarga. Dan saya udah mencoba bilang sama Ulfi, tolong Kak Aher udah baik banget sama Mama selama puasa diberi rezeki untuk berjualan sarung dari Aher ya, berbagi rezeki. Tolong Pi, jangan gituin Kak Aher, serang Mama yang ingin ke Subang lebaran, karena Mama harus ikutin pasangan Mama gitu kan ya. Ulfi kan Mama ajak ke Subang, Pi ayo lebaran ke Subang, alasannya Ulfi kerja. Bilangnya kerja mah nggak bisa, Ulfi sibuk, Mama aja. Tapi di Hamin 2 lebaran dia mengancam minta uang 10 juta dan akhirnya terjadi ancaman itu. Aku langsung ke Mananda curhat, gimana ini Mbak, tolong redamin Aher gitu kan ya, tolong WhatsApp ke Aher, DM ke Aher bahwa emang sifat Ulfi itu setiap aku sama laki-laki seperti itu gitu kan ya. Entah, tapi dia udah sayang sama Aher sebenarnya. Aher bilang udah baik, tapi kok tiba-tiba seperti ini lagi. Sampai aku bilang, Irma nanya, Po anak lu kenapa? Semua orang nanya saya, kenapa anaknya. Dan perang status itu terjadi, Aher juga izin sama aku gitu kan ya. Terserah, saya bilang udah pasrah, mau bilang apapun, mau dibilang Ulfi anak dajal pun aku udah diem. Karena kalau aku ngebela Ulfi banget, Aher pasti ngebenci aku banget. Kalau aku ngebela Aher banget, Ulfi pasti ngebenci aku. Jadi aku di sini diam dan hanya bisa bilang WhatsApp Ulfi diblokir, DM Ulfi langsung diblokir. Saya mau berbuat apa sebagai ibu? Sampai saya dikatain ibu yang nggak benar ngurus anak, saya begituin. Sampai katanya tabiat anak itu tergantung ibunya. Sampai ada orang seperti itu ngomong sama saya. Siapa Ini yang ngomong kayak Irma yang ngomong, Irma kayak gitu. Kan gua belum ngomong statement. Belum, tak dulu bercanda gua. Jadi saya tuh sebagai orang tua di sini ya hanya bisa menyimpulkan bahwa ini kejadian hanya cemburu. Ulfi cemburu sosial kepada saya, tapi perlu ditegaskan bahwa Aher tidak punya utang sama Ulfi. Sampai orang ngeteng ke Aher, bayar utang begitu. Aku kan malu. Sampai orang semua akhirnya, dan masalah Aher dikatain sama Ulfi yang tanda kutip, itu Aher tidak apa-apa dikatain seperti itu. Semua orang punya masa lalu, ya enggak? Aku pun masa lalunya enggak bagus. Emang aku bagus masa laluku? Enggak ya Mbak ya, enggak bagus. Jadi tapi Ulfi tolong jangan menyalahkan, ngatain orang seenaknya aja gitu. Ulfi udah gede, bukan anak kecil lagi. Walaupun Aher marah, teman-teman Aher marah, tapi aku bilang tolong jaga omongan. Tolong, mau lapor polisi, dia bilang, gue laporin polisi anak lu. Saya bilang terserah, untuk biar Ulfi kapok tidak seperti ini. Karena setiap pembela laki-laki aku seperti ini mulu, kenapa gitu. Kapan aku bahagia, kapan aku bisa di saat Aher baik seperti ini. Aku gak peduli sama Aher tuh dibilang apa, aku gak peduli. Tapi yang penting selama ini dia masih sebagai pasangan aku, laki-laki yang utuh di mata aku, ya udah gitu loh. Kenapa gitu, why gitu, Ulfi itu kenapa gitu loh, selalu seperti itu gitu. Saya mau bilang stres, capek, saya langsung nih, dia DM Aher ya, langsung Mananda, langsung DM Aher panjang banget. Dia kan belum tahu, kaget sifat Ulfi. Irfan pernah ngerasain ya, Irfan pernah ngerasain juga. Sebenarnya itu apa ya, hidupnya itu nggak ada settingan, tapi memang ya ini ngalir gitu aja gitu. Orang kan tahunya iya, maksudnya hidupnya itu emang banyak konflik gitu, bukannya settingan. Orang bilang kan apa? Mau lebaran cari duit biar masuk TV. Iya. Irma ya. Sama Irma Lagi mau nyari duit di mana? Mau corona nggak bisa show di mana-mana ya. Dia mana enggak?
Mbak Nanda sendiri sebagai rekan dan sahabat maksudnya rekan dekatnya Poeli, melihatnya seperti apa sih ya saat konflik itu terjadi gitu, dan kalau kita flashback ke belakang memang masalahnya selalu ada di anak gitu, entah pacaran anaknya atau mungkin waktu itu mau bantu gitu, pasti nontonnya di anak. Ada sebagai rekan sahabat melihatnya seperti apa sih? Kalau aku sih ngelihatnya gini ya, apa kan ini kan dari zamannya sama Ferry ya Pok ya. Jadi Itu selalu begitu tuh, selalu Bagus marah, begitu. semuanya pokoknya gitu deh, sampai Irfan, sampai yang Adit juga ya, waktu pokoknya semuanya itu selalu begitu. Tapi aku tuh selalu ngelihatnya pas di saat Ulfi pengen sesuatu sama minta sesuatu sama Empo, jika nggak diturutin pasti dia akan kayak begitu. Nah makanya aku pernah bilang sama Empo kok, coba deh Empo kali-kali jangan nurutin. Kalau Empo tuh orangnya walaupun kesel nanti dikasih, bener nggak? Ya kan? Nah coba deh, jadi biar dia tuh kembali ke fungsinya untuk menghormati ibunya yang udah ngelahirin dia gitu loh maksud aku. Soalnya selalu kayak begitu, kayak misalnya maaf ya Pok, misalnya mau handphone dia ngambek dulu sama Empok, sampai Empok Kerja dulu ke Bali lah gitu ya. banting tulang kemana-mana gitu. Maksudnya seandainya nih Ulfi ngedenger ya, mamahnya tuh ya berusaha banget loh, maksudnya memenuhi semua permintaan Ulfi, pala jadi kaki, kaki jadi pala, walaupun dia harus nahan malu. Nih kayak gini sekarang dia nahan malu loh. Aher digituin segala macam, bukannya dia mau ngebelain Aher, bukan, tapi dia juga di posisinya serba salah. Yang satu anak, yang satu teman dekat, maksudnya yang satu tuh suaminya gitu loh, maksudnya jadi serba salah jadinya. Ya cuman sih aku ngerti banget, maksudnya ya kalau bisa mungkin ya karena nggak saling kenal aja kali, belum saling memahami. Yang melihat kasian nggak sih, aktif kasian maksudnya? Kesian bah. Iya maksudnya yang kok yang sosok yang baik, kenal baik bahkan ya artinya care sama siapapun, Iya. tapi selalu memaksa mentoknya selalu Di anak. Nah, itu gimana? Iya aku tuh sampai gini, ya Allah Po Eli, kenapa sih, maksudnya gini, kalau sekali dua kali mungkin aku masih yang apaan sih gitu ya, tapi ini udah sering berulang kan. Jadi ya Allah, maksudnya gini, Ulfi seharusnya bersyukur ya punya mamah yang emang orangnya welcome banget sama semua orang. Jadi Po Eli itu orangnya nggak hitungan lah, nggak apalah, baik deh baik. Cuman kenapa sama anaknya sendiri ya, terkadang anaknya sendiri membuat dia kayak orang lain loh. Sampai aku ngeliat dari mata sini, ya ampun, sampai kalau ngomong sama anaknya tuh nggak bisa loh, ngomongnya sama manajer anaknya, coba bener nggak? Jadi Po Eli nggak bisa ngomong sama anaknya langsung. Aku tuh sampai sedih, ya Allah Po Eli kok kayak gitu sih. Maksudnya gini loh, dia apalagi di hari yang, dan selalu pas mau lebaran, selalu itu, bener nggak? Selalu pasti nggak ngerti deh kenapa sampai aku ngomong ini, apa sih Ulfi di Rukiah aja kali ya Po Eli, sampai begitu Iya, akhirnya. sampai ada orang ngomong, bukan aku mau benci anakku sendiri ya, bahwa dia ke psikiater sampai seperti itu. Kenapa? Mungkin anak lu ada gangguan apa gitu kan ya. Mungkin ada trauma. Trauma, masa kecil kalau aku atau sih emang apa. trauma ya, dia trauma. Bukan aku ngejelekin anakku sendiri, aku nggak mau. Nggak mau ngejelekin Ulfi Ulfi. baik Baik, sih. kadang-kadang tuh semua temennya ngomong, ini kalau moodnya lagi baik, baik banget. Baik banget. Tapi kalau moodnya lagi nggak ada, boro-boro orangnya dijawab, gak bakal dijawab. Makanya kan Aher belum tahu sifatnya Ulfi yang Iya. yang Kaget. sebenarnya kaget. Akhirnya dia nulis status seperti itu. Gitu. Aku nggak nyalain Aher, nggak akan. Sampai sekarang pun teman-teman Aher ya sama aku adalah yang ikut campur sampai aku berdebat sama Aher dan aku harus ninggalin Aher. Gitu aku tanya sama dia, ngomong sama Irma gimana ini, semua teman Aher ada sebagian tinggalin Aher, kalau misalkan Aher bersama lu terus akan seperti ini terus gitu kan ya. Aku sih ini disebut ujian sampai Aher mau bertahan sama aku apa enggak, ini ujian loh. Ujian pernikahan apalagi masih awal kayak gini kan pasti ini lebih apa, jadi harus ini ya, harus dikuatin ya Nanda ya. Memahami anak sambung kan gak gampang. Iya, kalau aku ngomong Irma, dia nanya apa gimana jadi lu sama Aher. Aku nunggu keputusan Aher ya. Gimana Aher? Kemarin ngomong lu bilang Iya, kan dia kan jadi banyak ditentang juga sama teman-temannya Aher, karena kan ya mungkin kan namanya teman-temannya Aher sama aja kayak aku nih. Aku misalkan kan dikata-katain orang. Nambah Nanda, Po Eli, Irfan yang sebagai orang dekat aku kan pasti kesel kan. Irma lu mau aja dijelekin orang. Nah sama aja kayak Aher juga gitu, teman-temannya juga begitu kan. Akhirnya udah mendingan Po Eli ditinggal aja daripada bawa masalah kan gitu. Aku sih Nah kemarin dia sempat apa namanya? nanya. Ya sempat galau lah ya, makanya kita kan ini menghibur dia ya Mbak Nanda ya. Aku sih emang bener, aku juga pernah dulu
inin Ulfi kan sampai Lebih teman parah ya, Pak. lebih Jika parah. temen saya sama Iya, ya. ini paling cowok dibikin status kan. Paling cowok cuma morotin orang tua gua doang gini. Sama di Nanti konten yang nanti gua bunuh gitu kata dia bilang gitu kan. Kata bunuh, Iya, nanti gua lihat aja nanti ini cowok gua bakal gua bunuh. tapi nggak balas. Iya, cuma saya nanya Poeli, kok ini Ulfi kayak gini ya? Kata Poeli, udah biarin aja Ulfi emang kayak gitu. Ya udah, oh saya tahu sifat dia memang mungkin Kalau Iya, Irfan udah pikiran dia konfirmasi negatif. duluan ke Poeli, jadi dia nggak ambil hati. Makanya saya Nah, bilang mungkin kalau Aher kan dia nggak ada konfirmasi, Nggak jadi ngerti. nggak nanya lah nggak Nggak nanya. Dan langsung di situ teman-temannya langsung emosional, Eh, dikompor-komporin. ada mungkin ada juga yang ngomporin kita tapi temannya sebagian ada yang baik juga, tahan ada juga seperti itu, ada juga yang temannya nggak suka mungkin ya kan. Sekarang kalau misalkan ditanya hubungan aku baik apa tidak sama Aher, lagi tidak baik, jujur lagi tidak baik karena masalah ini gitu kan ya. Dan masalah aku sama Aher terus apa enggak, berlanjut apa enggak, itu semua dari Aher. Aku nunggu keputusan dari Aher, bukan dari aku. Kalau aku sih sebagai wanita hanya nunggu, iya enggak? Nunggu pihak laki-laki. Kalau laki-lakinya udah nggak mau sama kita, Iya. harusnya kita maksa? Enggak dong. Itu bukan bukan sifat aku yang harus memaksa laki-laki untuk terus bersama aku. Kalau emang dia nggak suka karena anak aku, ya udah gitu kan ya. Aku siap pasrah. Kalau misalkan akhirnya ninggalin aku, ya ini semua bukan karena kita berdua punya kesalahan, tapi ini ada pihak keluarga yang tidak suka atau salah paham gitu kan ya. Makanya aku minta maaf sama Aher berapa kali juga, maafin atas sikap anak aku gitu kan ya. Misalkan aku salah, misalkan aku emang kamu mau ninggalin aku, ya nggak apa-apa, aku begitu gitu kan ya. Aku ninggalin orang yang sangat aku sayang. Ulfi aku cintain, semua dulunya aku sayang, aku nggak bisa milih salah satu. Pokoknya misalkan ini berakhir ya berakhir baik-baik. Kalau emang Aher mau lanjut sama aku, siap dengan resiko yang ada saat ini gitu. Masa kemarin mau lebaran di kampungnya Aher ya, tapi itu suasananya gimana? Suasananya biasa aja. Keluarganya Aher udah tahu, keluarga Aher udah tahu ada kompleks sama Ulfi. Aku bilang aku minta maaf sama kakaknya Aher paling tua. Kalau Aher nggak mau, mamahnya tahu. Maksudnya aku ke Teneni minta maaf sikap anak aku ya teh gitu kan ya. Aku harus ikutin Aher dong lebaran ke Subang gitu kan. Emang aku yang mau ke Subang untuk lebaran di Subang karena gimana pun aku harus ikutin Aher gitu. Dan Ulfi udah aku ajak kan, tapi dia nggak mau gitu kan ya. Dan aku orang tuanya Aher bahagia sih kemarin kita datang ke sana, senang. Ya kita sebelum ke makam bapaknya Aher juga. Suasana sih biasa-biasa aja, baik-baik, tapi ada lagi konflik yang tidak bisa diterima lagi. Jadi aku harus pulang duluan ke Jakarta gitu. Soal Aher kabarnya udah mengumpulin bukti-bukti dan Mau lapor? akan melapor Ulfi sendiri gimana? Ya tunggu aja sih, aku nungguin aja laporan Aher mau ngelapor seperti apa gitu kan ya. Tapi kalau mereka sama dendam sama anak aku juga nggak tinggal diam gitu. Iya, Karena biar dendam. gimana nggak boleh lah. Aku kan boleh, selalu kayak gitu. selalu nasihatin Eli, kok biar gimana namanya bekas anak tuh nggak ada. Lo harus bener-bener ya apapun untuk anak, sama anak pun begitu, harus apapun untuk orang tua. Karena nggak ada namanya bekas anak, nggak ada namanya bekas ibu, nggak ada namanya bekas Nggak ada. bapak kalau kandung ya. Jadi ya tinggal sebenarnya sih konflik ini mereka intern aja selesaikan nih antara Poeli dan Ulfi, jangan bawa melibatkan orang lain. Iya. Karena kan biar sama aja nih kayak misalkan anak udah nikah, terus misalnya Kita Mbak Nanda ikut nih, campur. Nanda berantem sama suaminya, terus Mbak Nanda melibatkan orang tuanya, malah nggak kelar-kelar konfliknya. Jadi Iya. mendingan dikelarin aja secara mereka berdua langsung gitu, jangan melibatkan orang ketiga, keempat, kelima, nggak kelar-kelar. Dan kalau orang menurut lain tuh aku nggak ya. usah ikut campur gitu. Ini urusan kita bertiga, Ulfi, aku, Aher. Udah itu aja bertiga. Iya. Yang memperkeruh misalkan Kayak kita mah jadi teman curhat mah kita dengerin gitu, tapi kita dia nggak ada ikut masukin yang campur. jelek-jelek, nggak ada. Kita Jangan. nggak berusaha memprovokasi ya Nggak mau ikut gitu. campur. Nggak ada gitu, nggak ada ngata-ngatain aku yang orang tahu aku sebagai ibu yang berjuang dari nol banget sampai anakku gede. Dan aku pekerjaan aku itu semuanya dari tangan aku sendiri untuk menggedein anak dengan cara halal. Misalkan aku dikatain keluarga berantakan, keluarga gak bisa ngatur anak, itu salah. Cari seorang ibu yang bisa besar anak seperti aku, yang kuat, yang sabar, hinaan orang, cari uang sampai dibilang seperti ini. Yang penting aku sekarang membesarkan anak tuh berhasil. Tapi kembali ke anaknya, kalau ke anaknya tidak bisa menghargai seorang ibu, jangan salahin aku gitu. Aku mendidik anak 3, tapi yang 2 baik-baik aja. Yoga hormat sama aku gitu kan ya. Yoga baik sama aku. Ini mungkin Ulfi ada yang ngomporin juga salah satunya gitu aja. Ulfi ada yang ngomporin ketakutan mamanya itu seperti apa gitu. Karena kan
dengar-dengar kan aku suka diporotin orang. Aher tidak morotin aku, tidak sama sekali. Aher punya duit, Aher punya kerjaan sendiri, dan dia tidak pernah memorotin aku, itu aja. Apa ada yang kompor gitu, Pi, mama lu buat cowok-cowok aja, padahal kan yang kita baik sama Po Eli ya, kita pasti Po Eli baik sama kita baik gitu kan. Aher pun saya tahu Aher baik sama Po Eli, dan Aher pun nggak macem-macem sama Po Eli gitu. Cuma kan mungkin Ulfi kena gosokan orang gitu. Gosokan orang, jadi sekalian begitu habis tuh di sana. Iya. Padahal Aher juga bawa duit, aku juga bawa duit sendiri-sendiri ya. Dia juga Apalagi untuk kan Po Eli udah suami istri lah, itu mah kalau soal ekonomi mah bareng-bareng ya. nah kan? makanya Aher udah baik banget kasih THR Ulfi, itu udah baik banget tuh laki-laki. Lu nggak pernah kasih duit Ulfi kan ya? Hah? Nggak pernah Kan kasih. belum suaminya Po Eli. Oh dulu. iya, lupa. Belum Belum, suami kan istri. dulu bukan suami istri, ya, jadi jangan. Jadi nggak ada hak kasih duit ya Pan ya. Ke gua aja. Ya. Tadi juga artinya saat ini komunikasi Po sama Aher dan terutama Ulfi sendiri. Lagi tidak bisa baik, lagi tidak hubungan dulu sama Ulfi, sama Aher, aku lagi tidak hubungan dulu. Biarkan suasana ini sampai ngeredah dulu. Untuk pihak yang mana yang mau ngalah, pasti aku ya pasti yang ngalah ya, karena aku sifatnya ngalah terus. Kalau misalkan Aher tidak mau kembali sama aku, misalkan Aher ya tetap dengan pendiriannya seperti itu ya, misalkan dia ikutin kata orang lain, ya itu terserah, haknya Aher untuk punya pendirian apa enggak. Misalkan pengen lanjut sama aku masih terima. Kalau udah nggak mau lanjut, ya udah gitu aja, nggak apa-apa. Nih aku mau nanya nih, kalau misalkan nih ya Mbak Nanda, karena keadaan, aku harus milih Ulfi apa Aher? Nah, iya dong, kan kadang kita namanya situasional kita nggak ngerti ya Mbak Kalau aku Nanda. sih namanya orang baru nikah ya harusnya diomongin baik-baik gitu. Enggak, biar kalau biasa. ternyata Iya, kalau harus ternyata memilih. kejadian harus memilih. Namanya takdir kita nggak tahu kan, situasional apapun yang kita hadapi ke depan kan nggak tahu. Kalau pilihannya nih harus memilih antara Ulfi sama Aher, Empo milihnya siapa? Ini aku berat gak ada jawaban. Susah. Susah lah, ini bukan pilihan yang Tapi bagus. situasional kita nggak Tidak tahu. bisa, ini bukan pilihan. Aher orang aku cintain, Suami apa ya? Ulfi anak kandung aku. Ulfi selama ini tidak bisa. Aku sakit aja contohnya, aku sakit. Ada Ulfi WA aku, mama udah sembuh belum? Aku kena COVID kemarin. Tapi Aher tiap hari video call, minum vitamin, cepat sembuh. Ini Ulfi sedikit pun tidak ada WhatsApp saya untuk support saya, mama sembuh tidak. Nengok pun tidak. Emang COVID gak boleh tengok ya. Tapi dia video call, dia kasih minum vitamin, tiap hari dia video call aku. Aku bingung harus pilih yang mana Irma kalau begini. Bingung dua-duanya. Jadi nggak bisa Kalau milih emang dong. nggak bisa milih ya salah satunya misalkan harus pilih kebahagiaan, ya aku pasti bahagia sama Aher. Tapi untuk anak ya Ulfi tetap anak kandung aku gitu. Kalau melihat dari beberapa bulan kemarin sebelum puasa, hubungan kalian baik-baik aja. Baik 2 hari 4 hari sebelumnya aja baik. Justru 4 hari. itu, Jat, gue juga kaget. Kita juga kaget ya, beneran. Semua kaget, Dia kan semua tadinya kaget. udah habis jalan Irma nih. pun bilang itu Foto-foto. settingan nggak sih? Irma kan bilang gitu. Semua kan? orang bilang Gue sampai settingan. gitu, padahal kan ya kita teman dekat sendiri ya. Jadi bingung kan. Jangan-jangan nih mainannya Po Eli doang nih, nyeting-nyeting nih. Baru kemarin diketawa hahaha hihi, terus endorse bareng. Totonya berantem. Sampai si Richard Ricardo aja paling settingan. Aku marah. Begitu si Aku pun Richard. marah Po Eli. Irma ngomong gitu karena aku tahu Po Eli Apa kamu bilang? Iya. Apa kamu juga ragu? Enggak, aku bilang enggak bener. Aku marah gini. Iya, Po Eli mah emang kayak gitu maksudnya. Konfliknya nggak bisa habis ya Mbak ya. Bukannya setting. Ya udahlah, ini aja lah, sekarang doain aja. Aku minta doa sama kalian, semoga Aher bukakan pintu maaf dari aku dan Ulfi. Semoga Aher bisa ngambil keputusan yang baik seperti apa gitu kan ya, keputusan yang harus diambil seperti apa. Aku sayang keluarga Aher karena keluarga Aher semua baik-baik sama aku. Aku juga sayang anak aku juga sayang sama Aher, aku sayang semuanya. Jadi keputusannya sekarang saat ini aku nunggu dari Aher aja. Berarti ada tuh di Google tuh searching deh. Apa? Yang kepribadian cepat banget berubah. Oh iya, Ada tuh. bipolar Banget bukan? dalam hitungan menit bisa langsung berubah, hitungan jam bisa berubah tuh. Ada tuh apa namanya aku nggak tahu. Coba, Penyakit. Po Eli searching aja sendiri. Penyakit Po Eli. Kan gitu. Bukan. Ada orang begitu. Ada ya, penyakit Kayak itu ada ya? bipolar ya. Bipolar ya jatuhnya. Ada juga lebih ke bipolar. Cuma kalau bipolar kan agak lama kan. Kalau aku sih dari Ulfi karena Ulfi trauma ya, karena kan dia dari kecil hidup sendiri
dengan keluarga yang berantakan aku dan bapaknya Ulfi. Tapi dengan berantakan aku bapaknya Ulfi, malah ngebangun Ulfi ikut aku bisa menjadi anak yang cantik, anak yang pintar, bisa bekerja, bisa jadi fashionable lah ya untuk anak-anak seperti Ulfi itu. Coba kalau dia ikut bapaknya, nggak mungkin seperti ini, gitu aja sih. Doanya. Ya semoga konflik yang terjadi antara Ulfi dan Aher cepat selesai dan satu sama lain saling memahami dan mengerti dan bisa lebih dewasa lagi dan saling menerima apa adanya. Ya buat Ulfi, semoga ya Ulfi lebih menyadari surga di bawah telapak kaki ibu. Kalau nggak ada ibu nggak akan ada Ulfi gitu ya. Dan juga buat Aher, lebih banyak dilebihkan tingkat kesabarannya, karena kan Aher baru masuk nih di kehidupannya Po Eli. Jadi kan mungkin Aher masih kaget kan, belum paham nih antara sifat Po Eli, sifat Ulfi atau Yoga atau yang lain-lain kah keluarganya Po Eli. Jadi kalau memang Aher sayang, cinta sama Po Eli, ya harus lebih ditingkatkan lagi nilai kesabarannya si Aher sendiri. Kalau emang Aher sayang loh gitu. Kalau memang kesayangnya kurang ya berarti kelihatan lah cepet emosian. Sama gitu Pak Eli. Maksudnya ya namanya keluarga kecil ya kan. Kita sering berantem loh. Tapi Irfan aku akuin dia biarpun masih muda, masih umur jauh dari aku, dia jauh lebih sabar. Aku orang emosian, terus terang. Makanya, Gue orangnya berapi-api, Jat, lu kan tahu. Stres berat loh waktu Irfan sama lu. Stres banget. Karena Irfan sama aku juga banyak ngalah dulu. Aku marah-marahin dia ngalah dia. Bagi Po Eli, Irfan itu emang sabarnya luar biasa ngadepin Po Eli. Iya. Mau teriak-teriak ke apa, mau kita bentak Diam aja gitu. nunggu kita baik baru dia ngomong. Pas Pak Eli marah saya pakai handset jadi saya diem. Jadi Aher gitu, kalau emang sayang Sabar sama tingkatkanlah kesabarannya gitu. Gue ya, mah sama Her, Aher ya. mah nggak kenapa-napa. Enggak kan maksudnya kan ke Ulfi dia langsung emosi nih. Heeh. Nah berarti kan sayangnya jangan hanya cuma ke Po Eli, sayang pun ke keluarganya Kesabarannya Po Eli. juga. Kesabarannya harus Rumah tangga yang ditingkatkan. baru pasti kan harus apa? Ujian. Beda visi misi. Misinya, iya. Harus disamain visi misinya biar rumah tangganya. Berarti pernikahan rukun. berat ya sayang. Pernikahan itu berat, Pantesan makanya gak saya ngawin-ngawinin belum gua. nikah-nikah. Tuh kan. Ini Pak Eli baru menikah mau cerai. Kita belajar. Bukan udah kawin. Ya, dia udah nikah siri. Udah nikah siri. Tahu dong. Itu deh, itu mah ya. Nah, jujur. Jujur udah nikah siri dia. Pan, gimana Pan? Udah lanjut tentang Aher. Tentang Aher loh. Kenapa lu takut Umi lu, Cak? Ini terupdate dan tidak pernah ini maaf karena saya dan Po Eli keceplosan. Ya pokoknya Closing. Irma sama Aher, Irma sama Irfan sama Wah udah gitu aja. Ya, sama Ya Wah. sama Wah. Ini kita bahas dulu. Lanjut. Ya udah kan aku doain lu juga. Nah. Kapan? Nikah sirinya kapan? Ya ampun. Karena kan kita memang sering bercanda. Kita sering bercanda. Pokoknya bukan tahun Ayo ini. kita makan-makan yuk. Kita siapin Kita tuh. udah jadi belum Ci? Tuh kan menghindar kan? Iya, menghindar. Menghindar, udah tahun lalu dia nikah padahal. Udah dari tahun pokoknya tahun bukan tahun ini, tahun lalu. Tahun lalu dia nikah. Nggak mau ngaku. Karena ada konflik juga sedikit. Emang kita dia. juga karena kenapa kita jujur ya. Ya udah deh, gitu aja ya.